Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bab 16 di dalam buku audit dan jasa asuransi, yaitu tentang menyelesaikan tes dalam siklus penjualan terutama pada piutang usaha. Nah, anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Radiatul Rujanah, dan yang kedua ada Zindiani Romadoni, ada Mila Aga, dan Fatimatus Zahra. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di layar teman-teman semua, bahwa di dalam pendahuluan bab ini terdapat studi kasus, yang arti dari judulnya itu lebih banyak bukan berarti lebih baik. Nah, ini menceritakan seorang auditor bernama Susan Jackson melakukan audit yang memang ia segani, yaitu mengenai konfirmasi piutang usaha retail yang jumlah akun pelanggannya ini tidak sedikit. Nah, kantor Susan yang bekerja ini sudah dari tahun sebelumnya telah mengkonfirmasi negatif sebanyak 200 piutang. Nah, yang mana konfirmasi pengembalian itu hanya menunjukkan perbedaan waktu, tidak ada salah saji yang direpresentasikan di dalam buku klien. Nah, dan ketika Susan memahami tentang pengendalian internal terhadap transaksi penjualan dan penerimaan kas, dia menemukan bahwa ada sistem transaksi penjualan yang baru, yaitu penjualan berdasarkan internet. Nah, tentunya di sini klien memiliki banyak masalah akan pengoperasian sistem ini. Nah, dan salah saji mungkin di dalam jumlah besar pun pasti akan terjadi di dalam mencatat penjualan tersebut. Nah, sehingga Susan juga mengidentifikasi salah saji atau hal yang serupa. Nah, ketika Susan bertanya kepada supervisor atau pengawasnya apa yang harus dia lakukan, maka supervisor ini berkata bahwa hal ini bukanlah masalah yang penting dan kirimkan sajalah 300 permintaan konfirmasi dan bukan 200 seperti tahun biasanya. Nah, Susan tidak suka dengan instruksi yang demikian karena sebagaimana Susan ketahui bahwa di mata pelajaran yang ia pelajari, yaitu bahwa permintaan konfirmasi negatif ini tidak boleh dianggap sebagai bukti yang memuaskan apabila pengandaliannya ini lemah, karena pelanggan hanya diminta untuk memberi respon apabila ada perbedaan dan auditor tidak dapat merasa yakin akan nilai salah saji yang benar di dalam sampel, yang jika demikian akan menyesatkan. Dan menurut Susan, memperbesar ukuran sampel ini bukanlah solusi yang tepat, sehingga dia berkata kembali kepada supervisornya, dan supervisornya ini menyetujui apa yang Susan katakan, sehingga mereka berdiskusi kembali mengenai strategi terbaik dalam menemukan apakah piutang usaha mengandung salah saji yang material. Nah, selanjutnya ialah subbab pertama di dalam bab ini, yaitu mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, di dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha ini, auditor harus memenuhi masing-masing tujuan yang berhubungan atau berkaitan dengan saldo piutang usaha. Nah, karena saldo piutang usaha ini termasuk hal yang sangat penting di dalam laporan keuangan, apabila saldo piutang usaha ini memiliki kesalahan atau risiko yang tinggi, maka pengguna laporan keuangan tidak selaras dengan tujuan audit. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di slide, bahwa ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Yang pertama ada detail tie-in, yaitu piutang usaha dalam neraca saldo ini sama jumlahnya dengan file induk dan totalnya telah ditambah dengan benar atau sama dengan buku besar, yaitu yang kedua ada keberadaan, bahwa piutang usaha ini yang akan dicatat ini memang keberadaannya itu benar gitu. Nah, yang ketiga ada kelengkapan, bahwa ini sudah dicantumkan piutang usahanya. Yang keempat ada keakuratan, bahwa sudah dicantumkan juga sudah akurat. Yang kelima ada klasifikasi, setelah sudah diklasifikasi dengan benar. Yang keenam ada pisah batas. Ketujuh nilai realisasi. Yang kedelapan ada hak, yaitu hak klien atas piutang usaha ini. Nah, selanjutnya di tabel 16.1. Nah, tabel ini merupakan metodologi yang digunakan oleh auditor dalam merancang pengujian atas rincian saldo bagi piutang usaha. Jadi ada 6 step ya di sini, atau ada 6 langkah. Yang pertama ialah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Jadi auditor ini terlebih dahulu mengidentifikasi apa saja sih risiko bisnis yang ada di klien, khususnya terkait akun piutang usaha. Nah, selanjutnya di step kedua, auditor menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Selanjutnya menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Lalu di step keempat, merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan juga pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Selanjutnya di step kelima, auditor melakukan perancangan dan melaksanakan
prosedur analitis untuk piutang usaha, dan yang terakhir ialah auditor melakukan perancangan pengujian atas rincian saldo terhadap piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang ke-8 tadi. Nah, yang berkaitan dengan saldo akun piutang usaha. Nah, dalam metodologi ini bahwa ada banyak fase-fase terkait proses audit. Nah, jadi misal yang step ke-1 dan ke-3 ini biasanya dilakukan oleh auditor di tahap pertama dari proses audit, yaitu tahap perencanaan dan perancangan audit. Kemudian di step ke-4 ini yaitu di tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan kontrol test dan substantif test. Nah, yang kedua, step terakhir ini dibahas saat ini, yaitu mengenai analytical prosedur untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas setiap step-step yang ada di metodologi terkait rincian saldo ini. Nah, di step pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Lalu, apa saja yang dilakukan auditor di step ini? Yang pertama, auditor akan mempelajari terlebih dahulu nih industri dan lingkungan eksternal klien, kemudian mengevaluasi tujuan manajemen serta proses bisnis untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien yang signifikan yang mungkin nanti akan mempengaruhi dari laporan keuangan. Nah, termasuk di dalamnya ini yaitu akun piutang usaha. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi, maka auditor ini akan melaksanakan proses analitis pendahuluan yang dapat menunjukkan kenaikan risiko salah saji khususnya di akun piutang usaha yang dibahas saat ini. Nah, kemudian yang step kedua yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Jadi, setelah di tahap pertama tadi sudah teridentifikasi risikonya apa saja, kemudian di tahap kedua ini akan dilakukan oleh auditor ialah menetapkan pertimbangan pendahuluan terkait materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, jadi ditetapkan dulu nih bagaimana materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan berdasarkan risiko yang sudah teridentifikasi tadi di tahap pertama. Nah, kemudian yang kedua di sini auditor akan mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan atau jadi tadi dari materialitas keuangan secara keseluruhan yang tadi itu akan diturunkan ke akun-akun neraca atau yang biasa disebut dengan performance materiality. Nah, yang ketiga, auditor di sini akan mengidentifikasi potensi kecurangan di dalam menilai risiko inheren khususnya terkait akun piutang usaha yang kita bahas saat ini. Nah, setelah kita membahas step 1 dan kedua tadi, selanjutnya itu step ketiga, yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Nah, ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh auditor terkait pengendalian internal. Poin pertama di sini ialah terkait pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua ialah pengendalian terhadap pisah batas, dan yang ketiga ialah pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Nah, terkait akun piutang usaha ini adalah 3 pengendalian yang penting yang harus menjadi perhatian oleh seorang auditor. Di step ini auditor juga harus menghubungkan risiko pengendalian untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo di dalam memutuskan risiko deteksi dan bukti yang direncanakan bagi pengujian atas rincian saldonya. Jadi di tab inilah auditor melihat hubungan antara risiko pengendalian yang telah diidentifikasi di tahap kedua proses audit dengan saldo akun piutang usaha. Nah, selanjutnya seperti di gambar yang sudah teman-teman lihat di layar bahwa kita melihat adanya hubungan antara tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan serta tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Jadi ada 2 transaksi utama di sini, yaitu transaksi penjualan dan penerimaan cash yang akan kita kaitkan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Nah, di sini ada 6 tujuan audit yang telah ditentukan. Ada keterjadian, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi dan penetapan waktu. Nah, kemudian ada tujuan audit terkait saldo juga, khususnya saldo piutang usaha yang telah diidentifikasi. Ada detail tie-in, keberadaan, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, pisah batas, nilai realisasi, dan hak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih hubungan dari tujuan audit dengan setiap transaksi ini. Nah, yang pertama untuk transaksi penjualan, tujuan audit keterjadian akan mempengaruhi tujuan audit keberadaan untuk kelas saldo akun. Kelengkapan akan mempengaruhi kelengkapan, keakuratan akan mempengaruhi keakuratan, posting dan ikhtisar akan mempengaruhi detail tie-in, klasifikasi akan mempengaruhi klasifikasi, dan penetapan waktu akan mempengaruhi pisah batas. Kemudian kita lihat untuk transaksi penerimaan kas, bahwa untuk transaksi penerimaan kas ini tujuan audit keterjadian akan mempengaruhi tujuan audit kelengkapan di saldo akun, dan kelengkapan mempengaruhi
Keberadaan, keakuratan mempengaruhi keakuratan, posting dan ikhtisar mempengaruhi detail tie-in, klasifikasi mempengaruhi klasifikasi, dan yang terakhir penetapan waktu mempengaruhi pisah batas. Baik, selanjutnya kita masuk ke step 4, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, hasil dari pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas ini harus direvisi atau tidak gitu. Nah, dari hasil pengujian pengendalian dan juga substantif tes ini akan menentukan sejauh mana sih risiko yang terdeteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun piutang usaha. Nah, step kelima yaitu auditor merancang dan menilai resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan, di mana hal ini dilakukan setelah tanggal neraca tetapi sebelum pengujian atas rincian saldo. Jadi sebelum rincian saldo dilakukan, auditor ini akan melakukan analytical prosedur terlebih dahulu. Jadi bisa memfilter nih akun-akun yang perlu pengujian lebih lanjut melalui pengujian rincian saldo. Jadi kita dapat melihat dari hasil analytical prosedur ini bisa mengurangi biaya terkait pelaksanaan perincian saldo, sehingga kemudian prosedur analitis ini tidak dilakukan hanya untuk satu akun tertentu, tapi biasanya dilakukan untuk satu siklus. Contohnya ialah kita membahas tentang siklus penjualan dan penagihan, maka ketika auditor akan melakukan prosedur analitis, maka yang dilakukan adalah untuk satu siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, tidak hanya untuk satu akun saja. Nah, karena hubungan antara akun-akun yang ada di laba, rugi, dan neraca ini memiliki hubungan yang erat, selanjutnya di tabel ini menunjukkan rasio-rasio atau prosedur analitis yang digunakan oleh auditor dalam melakukan analytical prosedur khususnya untuk siklus penjualan dan penagihan. Termasuk di sini adanya kemungkinan salah saji yang bisa diidentifikasi oleh auditor dengan melakukan prosedur yang dimaksud. Nah, contoh pertama, auditor melakukan perbandingan terkait persentase laba kotor. Jadi yang dibandingkan adalah persentase laba kotor tahun berjalan dengan tahun lalu. Tujuannya untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji atau kurang saji terkait penjualan piutang usaha. Nah, selanjutnya akan membahas merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha, yang mana pengujian rincian saldo yang tepat ini tergantung dari faktor-faktor yang tercantum di kertas kerja dan perencanaan bukti. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Saya persilahkan. Oke, materi yang selanjutnya adalah merancang pengujian rincian saldo. Untuk pembahasan kita tentang pengujian rincian saldo untuk piutang usaha, kita akan fokus dengan tujuan audit yang berhubungan dengan saldo. Jadi kita akan mengasumsikan dua hal. Yang pertama, auditor telah menyelesaikan lembar kerja perencanaan bukti. Nah, contoh lembar kerja perencanaan bukti ini ada di gambar 16.7. Ini dia gambar 16.7. Asumsi yang kedua, auditor telah memutuskan resiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian detail untuk setiap tujuan audit terkait saldo. Nah, untuk prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat bergantung pada bukti. Apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu ini rendah, sedang, atau tinggi? Sebagian besar pengujian piutang usaha dan penyisian piutang tak tertagih didasarkan pada umur neraca saldo. Neraca saldo lama mencantumkan saldo file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individu yang terutang, dan perincian setiap saldo antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Oke, piutang tercatat ada. Konfirmasi saldo pelanggan adalah tes yang paling penting dari rincian saldo untuk menentukan keberadaan piutang yang tercatat. Ketika pelanggan tidak menanggapi konfirmasi, auditor harus memeriksa dokumen pendukung untuk memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas berikutnya untuk menentukan apakah akun telah dikumpulkan. Biasanya auditor tidak memeriksa dokumen pengiriman atau bukti penerimaan kas berikutnya untuk setiap akun dalam sampel yang dikonfirmasi. Tetapi mereka dapat menggunakan dokumen ini secara ekstensif sebagai bukti alternatif untuk non-respon dari pelanggan. Selanjutnya ada piutang yang ada sudah termasuk. Sulit bagi auditor untuk menguji saldo yang
dihilangkan dari neraca saldo lama kecuali dengan mengandalkan self balancing dari file piutang usaha. Misalnya, jika klien kita secara tidak sengaja mengecualikan piutang usaha dan neraca saldo, maka satu-satunya cara yang mungkin dapat ditemukan adalah auditor mencatat neraca saldo piutang usaha dan merekonsiliasi saldo dengan akun kontrol di buku besar. Jika semua penjualan ke pelanggan dihilangkan dari jurnal penjualan, pernyataan piutang usaha yang terlalu rendah hampir tidak mungkin ditemukan dengan pengujian rincian saldo ini. Selain itu, penjualan yang tidak tercatat kepada pelanggan baru sulit diidentifikasi untuk konfirmasi karena pelanggan tersebut tidak termasuk dalam file induk piutang usaha. Kurangnya penyajian penjualan dan piutang paling baik ditemukan dengan pengujian substantif atas transaksi untuk pengiriman yang dilakukan tetapi tidak tercatat dan dengan prosedur analitis substantif. Kemudian ada piutang sudah akurat. Konfirmasi akun yang dipilih dari neraca saldo adalah tes yang paling umum dari rincian saldo untuk keakuratan piutang. Ketika pelanggan tidak menanggapi permintaan konfirmasi, auditor memeriksa dokumen pendukung dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan untuk tujuan keberadaan tadi. Jadi auditor melakukan pengujian debit dan kredit terhadap saldo pelanggan individu dengan memeriksa dokumentasi pendukung untuk pengiriman dan penerimaan kas. Oke, yang selanjutnya ada piutang dagang diklasifikasikan dengan benar. Nah, biasanya itu auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang dengan relatif mudah, yaitu dengan meninjau neraca saldo umur piutang material dari afiliasi, pejabat, direktur, atau pihak terkait lainnya. Nah, auditor ini harus memverifikasi bahwa wesel tagih atau piutang yang harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dipisahkan dari akun biasa dan saldo kredit yang signifikan dalam piutang direklasifikasi sebagai utang usaha. Nah, terdapat hubungan yang erat antara tujuan yang terkait dengan saldo klasifikasi dan tujuan penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan klasifikasi dan pemahaman. Untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo klasifikasi, auditor harus menentukan apakah klien telah memisahkan dengan benar klasifikasi piutang usaha. Selanjutnya ada cut off untuk piutang. Salah saji cut off terjadi ketika transaksi periode berjalan dicatat pada periode berikutnya atau sebaliknya. Nah, tujuan pengujian cut off ini terlepas dari jenis transaksinya adalah untuk memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi ini dicatat dalam periode yang tepat. Tujuan cut off adalah salah satu yang paling penting dalam siklus karena salah saji dalam cut off dapat mempengaruhi pendapatan periode secara berjalan. Salah saji cut off ini dapat terjadi untuk penjualan, retur dan pengurangan penjualan, dan penerimaan kas. Nah, untuk masing-masing auditor memerlukan pendekatan 3 kali lipat untuk menentukan kewajaran cut off. Yang pertama, tentukan kriteria yang sesuai untuk cut off. Yang kedua, mengevaluasi apakah klien telah menetapkan prosedur yang memadai untuk memastikan cut off yang wajar. Yang ketiga, uji apakah cut off sudah benar. Selanjutnya, ada piutang usaha dinyatakan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Standar akuntansi keuangan mengharuskan perusahaan menyatakan piutang dalam jumlah yang pada akhirnya akan dikumpulkan. Nah, nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang bruto dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Untuk menghitung penyisihan, klien memperkirakan jumlah total piutang yang diharapkan tidak akan tertagih.
Jelas, klien tidak dapat memprediksi masa depan yang tepat, tetapi auditor perlu mengevaluasi apakah penyisihan klien ini masuk akal dengan mempertimbangkan semua fakta yang tersedia. Untuk membantu evaluasi ini, auditor sering menyiapkan jadwal audit yang menganalisis penyisihan piutang tak tertagih seperti yang diilustrasikan pada gambar 16.4. Ini dia gambar 16.4. Nah, untuk mengevaluasi penyisihan piutang tak tertagih, auditor menelaah hasil pengujian pengendalian yang berkaitan dengan kebijakan kredit klien. Jika kebijakan kredit klien tetap tidak berubah dan hasil pengujian kebijakan kredit dan persetujuan kredit konsisten dengan tahun sebelumnya, perubahan dalam saldo penyisihan piutang tak tertagih seharusnya hanya mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dan volume penjualan. Namun, jika kebijakan kredit klien atau sejauh mana ia berfungsi dengan benar telah berubah secara signifikan, maka auditor harus sangat berhati-hati untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan ini. Nah, auditor menghadapi dua kekurangan dalam mengevaluasi penyisihan dengan meninjau saldo tidak lancar individu pada neraca saldo umur. Yang pertama, giro diabaikan dalam menetapkan kecukupan penyisihan, meskipun beberapa dari jumlah ini pasti akan menjadi tidak tertagih. Yang kedua, sulit untuk membandingkan hasil tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya secara tidak terstruktur. Jika rekening menjadi semakin tidak tertagih selama beberapa tahun, fakta ini dapat diabaikan. Nah, untuk menghindari dua kekurangan tadi ini, klien dapat membuat riwayat penghapusan piutang tak tertagih selama periode waktu tertentu sebagai kerangka acuan untuk mengevaluasi penyisihan tahun berjalan. Selanjutnya, ada klien memiliki hak atas piutang. Tentu saja klien memiliki hak atas piutang. Nah, hak klien atas piutang ini biasanya tidak menimbulkan masalah audit karena piutang biasanya milik klien. Namun, dalam beberapa kasus, beberapa dari piutang mungkin telah dijadikan jaminan, dialihkan kepada seseorang atau orang lain atau badan yang diperhitungkan atau dijual dengan harga yang diskon. Nah, biasanya pelanggan klien ini tidak mengetahui akan hal tersebut, sehingga konfirmasi piutang tidak akan terungkap. Untuk mengungkap kasus di mana klien memiliki hak terbatas atas piutang, auditor dapat meninjau risalah atau meninjau histori, berdiskusi dengan klien, mengkonfirmasi dengan bank, memeriksa kontrak utang untuk bukti piutang yang dijaminkan, dan memeriksa file korespondensi. Penyajian dan pengungkapan piutang. Pengujian terhadap 4 tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan umumnya dilakukan sebagai bagian dari tahap penyelesaian audit. Namun, beberapa pengujian penyajian pengungkapan sering dilakukan dengan pengujian untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Misal, ketika menguji penjualan dan piutang, auditor harus memahami dan mengevaluasi ketepatan kebijakan pengakuan pendapatan klien untuk menentukan apakah kebijakan tersebut diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Auditor juga harus memutuskan apakah klien telah menggabungkan jumlah dengan tepat dan mengungkapkan informasi kepada pihak berelasi dalam laporan. Untuk mengevaluasi kecukupan penyajian dan pengungkapan, auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang standar akuntansi dan persyaratan penyajian dalam pengungkapan. Sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Silakan. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu konfirmasi penerimaan rekening. Jadi apa itu konfirmasi? Konfirmasi adalah bentuk tanggapan tertulis ya langsung dari pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang dimaksud di sini itu merupakan pelanggan. Nah, kenapa konfirmasi ini perlu dilakukan? Jadi konfirmasi ini perlu dilakukan tujuannya untuk mencegah adanya fraud. Atau secara garis besarnya konfirmasi ini ditujukan itu untuk menyamakan antara daftar saldo yang diakui oleh auditor dengan daftar saldo yang diakui oleh pelanggan. Jadi tujuannya untuk menyamakan dan sehingga itu bisa mencegah adanya fraud. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang jenis-jenis konfirmasi. Jadi yang pertama itu ada konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah konfirmasi yang saldonya itu diakui oleh editor dan juga diakui oleh pelanggan. Jadi saldonya itu sama-sama hasilnya itu benar, sudah diakui oleh kedua belah pihak. Terus yang kedua itu ada konfirmasi kosong. Jadi konfirmasi kosong ini merupakan formulir konfirmasi yang jenisnya itu jenis konfirmasi positif yang tidak menyebutkan jumlah yang dikonfirmasi, tetapi mensyaratkan penerima untuk mengisi jumlahnya atau memasukkan informasi lain. Formulir kosong jarang digunakan dalam praktik karena sering menghasilkan tingkat respon yang lebih rendah. Terus yang ketiga ada konfirmasi faktur. Konfirmasi faktur adalah jenis konfirmasi positif juga, di mana faktur individu ini dikonfirmasi bukan seluruh saldo piutang pelanggan. Banyak pelanggan menggunakan sistem voucher yang memungkinkan mereka untuk mengkonfirmasi faktur individu tetapi tidak ada informasi saldo. Akibatnya, penggunaan konfirmasi faktur dapat meningkatkan tingkat respon konfirmasi. Selanjutnya yaitu konfirmasi positif. Jadi apa aja sih yang ada di dalam konfirmasi positif? Biasanya di dalam surat konfirmasi itu memuat antara lain itu nama perusahaan, kemudian juga kota, tanggal, bulan, dan juga tahun di mana konfirmasi itu dilakukan, dan juga kepada siapa yang melakukan konfirmasi, dan juga jawabannya itu ditujukan kepada siapa. Dan juga dalam konfirmasi itu biasanya auditor itu telah menetapkan tanggal untuk konfirmasi itu dijawab, dan juga apabila pada tanggal yang telah ditentukan namun tidak ada jawaban dari pelanggan terkait konfirmasi itu, maka dapat dilakukan biasanya itu dengan cara mendatangi tempatnya secara langsung, jadi melakukan konfirmasinya itu secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu konfirmasi negatif. Tadi kan sudah dijelaskan, konfirmasi negatif itu merupakan konfirmasi di mana jumlah saldo yang diterima oleh auditor, yang disebutkan oleh auditor dengan jumlah saldo yang diakui oleh pelanggan itu berbeda. Sehingga karena perbedaan ini menyebabkan menghasilkan sebuah konfirmasi yang negatif. Nah, jadi konfirmasi negatif itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu adanya perbedaan waktu pelunasan. Misalnya gini, misal pembeli membayar piutang dengan giro. Nah, pada saat pelanggan membayar giro, pada saat pelanggan membayar itu kan merasa bahwa ia telah melunasi piutang tersebut. Nah, sedangkan giro kan ada di tanggal-tanggal tertentu. Maka perusahaan baru mengakui giro pada tanggal-tanggal tertentu itu, bukan pada saat pelanggan membayarkan untuk gironya, untuk membayar piutangnya itu. Nah, terus yang kedua juga bisa terjadi karena adanya transaksi retur. Adanya transaksi retur yang belum teretur dengan baik. Misal pelanggan itu meretur barang, tapi notanya tersebut itu masih belum sampai kepada pihak perusahaan. Nah, jadi dari sisi pelanggan, ia mengakui bahwa ia tidak akan membayar full. Misal dia hanya akan membayar 80% karena ia merasa meretur barang, jadi dia tidak membayar full. Nah, sedangkan karena notanya itu masih belum sampai kepada perusahaan mengakui bahwa pelanggan tersebut itu nanti akan membayar full. Sehingga di sini terdapat perbedaan, di mana perbedaan jumlah dan nominal yang itu menyebabkan sebuah konfirmasi yang negatif. Terus yang ketiga itu ada pembatalan faktur. Pembatalan faktur ini terjadi karena pelanggan melakukan
misal melakukan order tertentu gitu di perusahaan. Namun dari sisi perusahaan tidak jadi mengirimkan barangnya, dan kemudian perusahaan itu lupa untuk melakukan pembatalan faktur. Maka hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya sebuah konfirmasi yang negatif. Yaitu keputusan dalam pengambilan sampel. Nah, di sini itu ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk konfirmasi piutang jatuh ke dalam beberapa kategori, yaitu ada 5. Yang pertama itu materialitas kinerja, yang kedua itu ada risiko bawaan atau yang misalnya itu ukuran relatif dari total piutang, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah satu yang diharapkan. Yang ketiga itu ada kontrol resiko. Yang keempat itu ada mencapai risiko detektif dari pengujian substantif lainnya atau luas dan hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis substantif, dan pengujian detail lainnya. Dan yang kelima itu ada jenis konfirmasi atau konfirmasi negatif, dan biasanya itu memberikan ukuran sampel yang lebih besar. Selain pengambilan keputusan sampel, di sini saya akan melanjutkan dengan memverifikasi alamat dan mempertahankan kontrol. Nah, jadi auditor itu harus melakukan prosedur untuk memverifikasi alamat atau alamat email yang digunakan untuk konfirmasi. Nah, biasanya itu contohnya seperti auditor itu harus mempertimbangkan untuk melakukan prosedur tambahan ketika alamatnya itu seperti kotak pos atau ketika alamat emailnya itu tidak sesuai dengan alamat situs web pelanggan tersebut. Selanjutnya itu tidak lanjut pada tidak ada tanggapan. Jadi yang dimasukkan di sini itu tidaklah tepat untuk menanggapi sebuah konfirmasi yang dikirim tapi tidak dikembalikan oleh pelanggan sebagai bukti audit yang signifikan. Jadi contohnya itu seperti non-respon terhadap konfirmasi positif, tidak memberikan bukti audit. Nah, demikian pula untuk konfirmasi negatif, auditor itu tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa penerima itu menerima permintaan konfirmasi dan memverifikasi sebuah informasi yang diminta. Nah, sedangkan untuk konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, auditor itu dapat memeriksa dokumentasi seperti penerimaan kas selanjutnya, faktur penjualan ganda, dokumen pengiriman, korespondensi dengan klien untuk memverifikasi keberadaan dan keakuratan transaksi penjualan individual yang membentuk saldo akhir piutang. Selanjutnya itu menganalisis perbedaan. Jadi di sini itu ada beberapa etnis perbedaan konfirmasi yang paling sering dilaporkan, seperti yang pertama itu pembayaran yang sudah dilakukan, nah yang kedua itu barang belum diterima, yang ketiga itu barang telah dikembalikan, yang keempat itu kesalahan klerikal dan jumlah yang disengketakan. Nah, jadi setelah menganalisis perbedaan, selanjutnya itu menarik kesimpulan. Nah, jadi ketika semua perbedaan itu telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur alternatif, auditor itu harus selalu mengevaluasi sifat kualitatif salah saja yang ditemukan dalam sampel. Nah, terlepas dari jumlah dolar dari estimasi populasi salah saji tersebut. Bahkan jika estimasi salah saji kurang dari materialitas kinerja untuk piutang, salah saji yang ditemukan dalam sampel itu dapat menjadi gejala dari masalah yang lebih serius. Selanjutnya itu mengembangkan tes program audit detail. Nah, di sini saya menggunakan Hizbook Hardware CO untuk mengilustrasikan pengembangan prosedur program audit untuk pengujian detail dalam siklus penjualan dan penagihan. Nah, dari gambar 16.7 ini, Frank Moore sebagai senior audit menyiapkan sebuah lembar kerja perencanaan bukti sebagai bantuan untuk memutuskan sejauh mana sih pengujian yang direncanakan atas rincian saldo tersebut. Nah, penjelasan dari sumber dari setiap baris dari tabel ini yaitu yang pertama itu materialitas kinerja. Jadi penilaian awal materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan itu ditetapkan sebagai $442.000 atau sekitar 6% dari pendapatan dari operasi sebesar $7.370.000 dan dialokasikan sebesar $265.000 sebagai materialitas kinerja untuk audit piutang usaha. Nah, yang kedua itu ada risiko audit yang dapat diterima. Jadi Frank Moore itu menilai risiko audit ini dapat diterima sebagai medium karena perusahaan tersebut go public. Namun dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki integritas manajemen yang tinggi, meskipun Hillsbrook adalah perusahaan publik, sahamnya itu tidak dimiliki secara luas atau diikuti secara ekstensif oleh analisis keuangan. Nah, yang ketiga itu ada risiko bawaan. Jadi Frank Moore ini menilai risiko inherent sebagai media untuk keberadaan dan pisah batas karena kekhawatiran atas pengakuan pendapatan yang diidentifikasi dalam standar audit. Frank Moore ini juga menilai risiko bawaan ini sebagai media untuk realisasi dalam
dalam beberapa tahun terakhir ini, klien itu membuat penyesuaian audit terhadap pengisian piutang tak tertagih karena dianggap terlalu rendah. Nah, risiko bawaan ini dinilai rendah untuk semua tujuan lainnya. Nah, yang keempat itu adalah kontrol risiko. Yang kelima itu ada pengujian substantif atau hasil transaksi. Yang keenam itu ada prosedur analitis substantif. Yang ketujuh itu ada risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Terima kasih.